Hai, halo teman-teman. Kali ini Jawa nggak main game ya, tapi mau mengerjakan tugas kuliah Jawa. Nama mata kuliahnya itu penggalian salah topik dalam penggalian data dan analitika bisnis. Jadi tugasnya itu telaah artikel, dan di sini Jawa sudah punya satu artikel dengan judul Diagnosis of Chronic Kidney Disease Using Effective Classification Algorithm and Recursive Feature Elimination Techniques yang ditulis oleh Ibrahim Muhammad Senan dan kawan-kawan, diterbitkan oleh Hindawi dengan nama jurnal Journal of Healthcare Engineering. Sebagai introduction, chronic kidney disease atau disingkat sebagai CKD ini merupakan kelainan pada ginjal yang masih tahap awal dari gagal ginjal. Jadi misal CKD ini nanti dibiarkan atau tidak ditangani dengan tepat, maka akan mengakibatkan gagal ginjal. Di sini juga disebutkan bahwa pada tahun 2016 CKD ini menyebabkan tingkat kematian sebesar 753 juta manusia di dunia. Dan tujuan untuk penelitian ini adalah untuk dapat mengklasifikasi apakah seseorang itu positif CKD atau negatif CKD. Jadi misal dia itu nanti terdeteksi sebagai positif CKD, maka dapat dilakukan penanganan dengan cepat sehingga tidak sampai ke tahap gagal ginjal. Nah, di sini juga dijelaskan dalam sebuah tabel the stage of development of CKD, di mana di sini terdapat 5 stage dari CKD, mulai dari stage 1 itu di mana ginjal masih berfungsi dengan normal, dan stage 5 yang bisa dikatakan bahwa ginjal itu telah mengalami gagal ginjal. Indikator yang digunakan merupakan glomerular filtration rate atau disingkat sebagai GFR, atau tingkat filtrasi dari glomerulus dengan satuan mililiter per menit per 1,73 meter kuadrat, dimana apabila nilai GFR-nya ini lebih dari 90, maka bisa dikatakan bahwa ginjal itu masih berfungsi dengan normal. Kalau nilai GFR-nya itu kurang dari 15, maka bisa didiagnosis kalau ginjal sudah mengalami gagal ginjal. Dan di sebelah kanan ini ada treatment yang dapat dilakukan untuk setiap stage-nya. Di sini juga disebutkan faktor yang mungkin berpengaruh pada CKD. Ada diabetes, ada tekanan darah tinggi, masalah organ hati atau stroke. Kemudian di sini ada faktor obesitas, ada faktor family atau keturunan. Kemudian ada faktor apakah seseorang itu merupakan perokok atau bukan, dan ada faktor usia. Kita langsung masuk ke material of method. Jadi di sini ada grafik yang menjelaskan metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama, di sini ada dataset of CKD. Dataset of CKD ini dijelaskan bahwa dataset ini diperoleh dari Irvine Machine Learning Repository dari University of California yang merupakan data 400 pasien CKD, di mana pada dataset ini mempunyai 24 fitur yang dibagi menjadi 11 fitur numerik dan 13 categorical fitur. Ya, untuk fitur-fiturnya sendiri itu dijelaskan di bawah sini, dimana untuk fitur numeriknya telah dihitung nilai statistika untuk seperti nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimumnya. Dan untuk 13 categorical fitur, di sini didata semua labelnya dan jumlah nilai tersebut keluar di dalam data tersebut. Nah, itu untuk datasetnya. Selanjutnya adalah pre-processing. Di sini juga disebutkan pre-processing ini tuh proses untuk mempersiapkan agar dataset tersebut dapat digunakan untuk klasifikasi. Jadi menyiapkan dataset.
Nah, di sini tuh disebutkan dari 400 dataset hanya 158 dataset yang value-nya itu komplit atau dia mempunyai nilai pada setiap fitur-fiturnya. Sehingga di sini kan ada data di mana fiturnya itu bernilai kosong. Cara gampangnya untuk treatment data yang value-nya kosong adalah dibuang. Jadi data yang tidak punya value yang mempunyai nilai kosong pada fiturnya itu dibuang. Tapi itu hanya berlaku untuk data yang jumlahnya besar. Nah, kalau data yang jumlahnya kecil, itu bagaimana? Jadi di sini ada dua cara, yaitu tadi kan sudah dibagi data numerik dan data kategorikal. Untuk data yang numerikal, maka value yang kosong itu akan otomatis diisi dengan nilai mean. Jadi misal ada data age yang kosong, maka otomatis langsung terisi 51,5. Dan bila data tersebut merupakan data kategorikal, maka akan diisi sesuai dengan nilai modus atau nilai yang paling sering muncul. Misal ada fitur kolom albumin yang kosong, maka langsung otomatis terisi dengan nilai 0 seperti itu. Ya, itu tadi terkait pre-processing. Kemudian masuk ke feature selection. Nah, di feature selection ini akan diperhitungkan jadi fitur-fitur mana saja yang paling berpengaruh terhadap CKD itu sendiri. Dan di sini menggunakan suatu algoritma yang dinamakan recursive feature elimination atau disingkat sebagai RFE. Nah, dari RFE ini dia akan mengeliminasi fitur-fitur yang sebenarnya tidak mempunyai relasi atau tidak berpengaruh terhadap adanya CKD. Dari perhitungan algoritma tersebut diperoleh hasil pada tabel ini, the importance of predictive variables and diagnosing CKD. Jadi ini sudah disortir fitur yang mempunyai priority ratio yang tertinggi sampai yang terendah. Dan di sini ada dua fitur yang nilainya 0, yang bisa dikatakan bahwa dua fitur ini sama sekali tidak berpengaruh pada CKD. Dan ada grafik juga di bawahnya dengan nama number of features versus cross validated scores. Jadi di sisi sumbu Y ini ada number of correct classification. Jadi ini klasifikasi yang dapat dilakukan dengan benar. Kemudian number of features selected. Jadi jumlah fitur yang digunakan untuk klasifikasi. Di sini lihat misal, jadi ini pemilihan fiturnya itu dari tabel ini dipilih dari yang paling atas. Jadi misal ini sekitar 2. Apabila 2 fitur yang dipilih untuk klasifikasi, maka jumlah klasifikasi yang dapat dilakukan dengan benar itu sebesar ini gitu. Dan ini akhirnya turun dan naik lagi ketika fitur yang dipilih untuk melakukan klasifikasi itu sejumlah 20, maka dia akan naik sejumlah ini, senilai ini gitu. Dan akhirnya semakin turun sampai 24 fitur itu digunakan. Jadi ini tuh sebagai pertimbangan seberapa banyak fitur yang akan digunakan untuk melakukan klasifikasi. Ya, seperti itu. Kita balik lagi ke metodologi. Setelah melakukan feature selection, maka dapat dilakukan classification. Nah, di sini ada 4 algoritma yang akan dicoba untuk melakukan klasifikasi, yaitu SVM atau Support Vector Machine, kemudian ada KKN, K Nearest Neighbor, kemudian ada Decision Tree, dan yang terakhir ada Random Forest. Untuk klasifikasi tersebut akan dilakukan evaluation performance, di mana evaluation performance ini nanti ada tabel di bawah. Oh iya, satu lagi. Jadi klasifikasi ini merupakan 2 klasifikasi, yaitu CKD dan not CKD. Seperti itu. Oke.
kita langsung ke bagian experiment environment setup. Jadi ini persiapan untuk melakukan eksperimennya, penelitian atau proses klasifikasinya, uji coba algoritma, keempat algoritma tadi. Yang pertama ada sistem. Ya, ini adalah spesifikasi sistem yang diperlukan untuk klasifikasi tersebut. Kemudian ini untuk datasetnya dibagi dari 400 dataset, 300 akan digunakan sebagai training set dan 100-nya sebagai testing and validation. Nah, kemudian ini hasil dari performa algoritma yang sudah dilakukan. Di sini ada dilakukan perhitungan untuk akurasi, presisi, recall, and F1 score. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hasilnya ini sangat tinggi ya, karena di atas 90% semua. Bahkan untuk random forest ini sempurna karena setiap perhitungannya itu mempunyai nilai 100. Wah. Nah, di grafik ini merupakan atau menunjukkan korelasi antara setiap fiturnya. Jadi semakin tinggi berarti semakin berhubungan itu setiap fitur. Kalau ini bahkan ada yang nilainya negatif, berarti semakin tidak berhubungan. Contohnya ini specific gravity terhadap usia, terhadap faktor usia. Nah, ini nilainya negatif berarti sama sekali tidak berhubungan antara specific gravity dan faktor usia gitu. Nah, di tabel ini itu merupakan comparison atau perbandingan performa dari perhitungan atau algoritma yang sudah atau klasifikasi yang sudah dilakukan pada penelitian sebelumnya dan keempat model yang sudah dilakukan di penelitian ini. Ya, di sini ada random forest, decision tree, KNN dan juga SVM. Jadi ini bisa dilihat untuk perbandingannya. Dan bagaimana untuk perhitungan akurasi, presisi, recall, dan F1 score ini juga dijelaskan di bawah, yaitu dimana akurasi ini true negatif ditambah true positif per jumlah seluruh dataset. Jadi jumlah atau dengan kata lain akurasi ini tuh jumlah algoritma dapat menebak nilai dengan benar per jumlah seluruh dataset. Kemudian ada presisi, ini adalah tingkat algoritma tersebut dapat menebak data positif per seluruh data positif yang ditebak oleh algoritma tersebut. Ya, atau dengan kata lain dijelaskan di rumusnya true positif per true positif plus false positif. Kemudian di sini ada recall, atau di sini juga ada rumusnya true positif per true positif plus false negatif. Dan di sini juga yang terakhir ada F1 score. Nah, ini rumusnya sedikit salah ya. Yang benar adalah 2 kali precision kali recall per precision plus recall kali 100. Nah, itu tadi untuk telaah artikel. Mungkin kalau nanti kalian yang nonton video ini ya ada yang ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu saja video kali ini. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.